Masih ingin saya tambahkan juga nih ya. Saya membaca artikel tertentu ada yang ya pihak yang kurang setuju dengan dakwahnya Syiah ataupun yang dijelaskan oleh pihak Syiah ya. Di mana Syiah ini mengklaim ataupun menjelaskan bahwa saat Ghadir-Hum Nabi itu menyampaikan di mana sebelumnya Nabi kan ditekan ataupun di ya semacam ditekan lah ya, semacam ditandaskan oleh Allah ini, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik fa illam taf'al fa wa balagta risalatah innallaha ya'simuka minan nas, apa seterusnya itu. Ingat lagi saya ya. Nah, apa itu innallaha la yahdil qaumadh dhalimin kalau tidak salah ya. Nah, jadi Nabi sampaikan gitu ya. Kalau kau tidak sampaikan maka semua yang telah kau lakukan atau upayamu selama ini ya gagal jadinya. Nah, gitu kurang lebih ya penekanan itu. Nah, Nabi sehingga membuat podium di sekitar Ghadir-Hum itu perjalanan pulang dari haji wada, haji terakhir, karena Nabi sampai musim haji berikutnya nggak sempat hidup, Nabi meninggal dahulu ya. Jadi wajib hari haji terakhir, haji wada. Nah itu di situ Nabi dalam podium tersebut berdiri, Imam Ali dipegang tangannya setinggi-tingginya oleh tangan Nabi ini supaya dilihat oleh semua orang dan disaksikan oleh sekitar ratusan ribu manusia ya, sekitar 100 atau 120 ribu antara sekian. Nah ada sanggahan ini ya, di situ yang diucapkan Nabi itu man kuntu maulahu fa hada aliyun maulahu. Jadi mereka itu paham sekali apa yang dimaksud Nabi, bahwa harus mengikuti Imam Ali setelah Nabi. Nah, kemudian ada sanggahan. Gak mungkin katanya orang ratusan ribu gitu semuanya berkhianat kepada Nabi sehingga setuju saja ucapan Abu Bakar. Gak mungkin kan? Nah, ini jawaban gak mungkin. Padahal kita lihat sejarah kita Indonesia ya. Kita lihat sejarah kita Indonesia. Kalau ini Nabi kejadiannya ratusan ribu yang ratusan tahun yang lalu, ribu tahun yang lalu ya, berpuluh abad ya. Kalau sekarang sampai dilupakan Ahlul Bait ini, banyak yang melupakan, lebih banyak yang mengikuti kepada yang menentangnya. Nah, coba kita pelajari sekarang. Presiden Soekarno ini memproklamirkan kemerdekaan kita berapa tahun? Kita kalau memperingati kemerdekaan Indonesia berapa tahun sih? 74 kemarin ya kalau tidak salah, 76. Berarti nanti ini sebentar lagi 77 ya. Nah, baru 77 tahun. Apalagi yang ratusan tahun abad yang lalu. Kalau dikatakan gak mungkin, ini yang baru saja mungkin kok. Ya, kan kita dijajah ini oleh Belanda. Belanda ini siapa? Sekutunya Amerika, Inggris. Berarti Amerika ini siapa? Musuh kita sebenarnya. Tapi kenapa sampai sekarang pun kita lebih banyak dekat dengan Amerika? Ya, kenapa? Ini kan ada unsur-unsur politik yang boleh dikatakan permainan para penguasa. Bagaimana Pak Karno menanamkan semangat kita harus berani melawan kepada Amerika habis-habisan. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Kok tiba-tiba sekarang segala sesuatu Amerika kita mengkiblatnya. Segala sesuatu banyak produk Amerika, persenjataan, pesawat terbang, yang diberi hak banyak untuk mengeruk, mengelola perusahaan-perusahaan, penghasilan kekayaan negara kita. Bahkan negara kita ini kan kekayaannya harusnya terkaya di dunia ya. Karena kita ini gudangnya emas di dunia. Emas terbesar, emas terbanyak, gudangnya emas di dunia ini Indonesia. Sedangkan apa yang lebih bernilai daripada emas? Nggak ada kan? Segala sesuatu di dunia ini yang paling bernilai itu emas kan, logam mulia kan. Dan itu di Indonesia gudangnya. Indonesia yang terbesar. Tapi siapa yang mengeruknya? Siapa yang mendapat manfaatnya? Kan Amerika. Pada Amerika ini jelas-jelas yang mendukung atau sekutunya Belanda yang menjajah kita, musuh kita. Tapi kenapa bisa berubah? Dari semangat yang ditanamkan oleh Pak Karno, tiba-tiba kita berubah total menjadi semacam mengagumi atau semacam kita ini menganggap mereka itu tuan. Nah, inilah politik, inilah
permainan penguasa. Nah, kalau baru kemarin, baru 76 tahun kita bisa dibikin begini ya oleh sistem politik kekuasaan, apalagi orang yang harusnya mengikuti Imam Ali dirubah, harus benci kepada keluarga Nabi, harus lebih mengutamakan kepada sahabat-sahabatnya. Ini ribuan tahun, bahkan puluhan abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu ya. Jadi sangat tidak mustahil. Yang baru saja tidak mustahil, apalagi yang lama ya. Ini jawaban saya kalau ada yang mengatakan nggak mungkin. Bagaimana nggak mungkin? Yang baru saja mungkin di depan mata kita kok. Bagaimana kita sebenarnya Amerika itu musuh, sekarang kita anggap Amerika itu tuan kita kok. Sedikit-sedikit Amerika. Kita selalu ingin membeli senjata Amerika. Kita mencari perlindungan Amerika. Kita mau membeli kendaraan Iran saja kita takut di embargo Amerika. Takut di embargo Amerika kita. Ya. Jadi Amerika itu seolah-olah majikan kita sekarang ini. Bagaimana Amerika yang sebenarnya musuh kita kok berubah menjadi majikan kita? Jadi bagaimana sahabat yang telah memarginalkan ataupun telah mendiskreditkan ataupun telah mengkhianati dan telah menjongklokkan keluarga Nabi ini, kok tiba-tiba sekarang kita gandrungi sahabat itu orang yang dimuliakan, sahabat itu orang yang dijamin surga, sahabat itu bagaimana kita bisa berbalik demikian? Tidak mustahil kan? Indonesia saja yang baru kita bisa melihat fakta kok tidak mustahil, apalagi yang jauh, yang lebih jauh ya. Ini jawaban saya. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya, yang kemarin saja mungkin kok. Itu perjuangan Indonesia ini, apalagi perjuangan Nabi yang abad puluhan abad yang lalu, lebih mungkin lagi. Jadi ini jawabannya ya, bukan tidak mungkin. Kalau penguasa dengan tangan besinya memaksakan merubah yang dipercayai oleh umat supaya mengikuti ideologi yang diusungnya, itu ya terjadi. Bagaimana umat dipaksa harus mengakui bahwa Nabi Isa ini adalah anak Tuhan, ya akhirnya tumbuh dengan kekuasaan ya. Kalau nggak percaya dibunuh. Kekuasaan kadang-kadang demikian. Zaman itu bagaimana bayi-bayi kecil dibunuh ya oleh Firaun. Ya nggak ada yang berani mengatakan Firaun ini bersalah. Dianggapnya ya justru mungkin saat itu orang-orang mengatakan Firaun ini raja yang agung ya. Seandainya Firaun sampai sekarang ini masih bercokol, masih ada, nggak akan ada sejarah demikian. Yang ada itu akan dikatakan Firaun ini mulia, Firaun ini maha dermawan kepada rakyatnya, mungkin begitu. Tapi sejarah yang sebenarnya dikatakan oleh Allah justru Firaun ini zalim, membunuh bayi-bayi yang baru lahir demi untuk mencari Nabi Musa itu sendiri ya. Namun wa makarallah, malah oleh Allah disuruh ibunya menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil, dan akhirnya malah sama istrinya Firaun itu sendiri Nabi Musanya dipelihara ya. Inilah wa makarallah. Silakan kamu bertrik, silakan kamu merekayasa, dan rekayasa Allah ini lebih unggul gitu ya. Nah, ini jawabannya ya. Kalau ada yang menyanggah tidak mungkin orang yang zaman itu semuanya sampai melupakan pesan Nabi, bukan tidak mungkin. Kekuasaan itu bisa merubah dengan tangan besinya segalanya jadi mungkin. Contoh kita Indonesia yang awalnya ditanamkan bahwa kita harus hati-hati sama Amerika, tiba-tiba kita malah seperti sujud kepada kaki Amerika, segala sesuatu kita tergantung dengan Amerika. Ini fakta ya.